Emosi negatif adalah perasaan reaksi emosional yang dianggap tidak menyenangkan atau tidak diinginkan oleh individu. Nah, emosi negatif dapat timbul dari berbagai situasi seperti pengalaman yang menimbulkan ketidaknyamanan atau ketidakpuasan pada diri seseorang. Nah, berikut ini beberapa bentuk atau contoh dari emosi-emosi negatif. Di antaranya ada kemarahan, kecemasan, kekhawatiran, kebingungan, kegelisahan, rasa sedih, depresi, kemudian kecemburuan, penolakan diri, dan sering merasa bersalah. Adapun dampak buruk jika kalian tidak bisa mengendalikan emosi negatif, baik dari dampak untuk diri sendiri maupun dampak buruk untuk orang lain. Nah, dampak buruk emosi negatif pada diri sendiri diantaranya yang pertama, itu mengakibatkan kecemasan yang berlebihan dan juga mengalami depresi yang berpotensi mengalami gangguan mental atau kesehatan mental yang jangka panjang. Lalu yang kedua, mengakibatkan kesehatan fisik seperti meningkatnya risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan gangguan pencernaan. Yang ketiga, dapat mengganggu kemampuan kamu untuk membuat suatu keputusan yang baik karena sering terjadi emosi negatif mengambil alih. Yang keempat, dapat menarik hubungan sosial dengan orang lain karena cenderung memicu perilaku yang menarik diri atau agresif. Sementara, dampak buruk bagi orang lain ketika kalian sulit dalam mengendalikan emosi, diantaranya yang pertama, dapat mengganggu konsentrasi atau komunikasi efektif terhadap dalam melakukan interaksi komunikasi dengan orang lain. Yang kedua, ketika orang yang berada di sekitar individu dengan emosi negatif, mungkin mereka akan merasa tertekan atau stres secara tidak langsung. Lalu yang ketiga, reaksi emosi yang tidak terkendali atau negatif dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan diri dari orang lain terhadap individu tersebut. Lalu yang keempat, emosi negatif yang tidak diatasi dapat menular dan mempengaruhi suasana hati dan kesejahteraan secara keseluruhan lingkungan sosial ataupun kelompok. Nah, itu tadi beberapa dampak baik dari diri sendiri maupun terhadap orang lain dari emosi-emosi negatif yang muncul dari dalam diri. Selanjutnya, perhatikan analogi berikut ini. Di sini ada air dan juga ada gelas. Gelas ini ibaratkan kalian sebagai manusia, dan air ini ibaratkan emosi negatif yang muncul di dalam diri kalian. Jika kalian merasa sedang marah, sedang stres, sedang kecewa, cemasan, gelas itu akan penuh dan air di dalamnya itu akan meluap. Kemudian jika kamu menggoyangkan gelas itu dengan keras atau menambahkan lebih banyak air, itu bisa tumpah dan bisa mengotori segala yang ada di sekitarnya. Nah, begitu juga emosi negatif ketika kalian merasa sedang marah, tapi kalian tidak bisa mengontrol emosi negatif yang keluar itu tadi. Emosi kalian itu bisa membahayakan orang-orang yang ada di sekitar kalian, bahkan diri kalian sendiri. Akan tetapi jika kalian muncul emosi marah, tapi kalian bisa mengendalikannya dengan cara merespon dengan tenang dan mengambil nafas dalam-dalam, seperti membiarkan gelas itu tenang, sehingga air di dalam gelas itu tetap stabil. Begitu juga dengan emosi negatif. Dengan mengambil waktu untuk tenang dan merespon dengan bijaksana, kamu bisa menghindari tumpahannya, sehingga emosi bisa menjaga keadaan tetap terkendali dan airnya itu tidak membasahi segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Jadi, betapa perlu dan juga pentingnya mengendalikan emosi negatif yang muncul. Tapi, bagaimana ya caranya mengendalikan emosi negatif yang muncul? Nah, beberapa cara sederhana yang dapat kalian lakukan ketika emosi negatif muncul. Di antaranya yang pertama, istirahat dan tarik nafas dalam-dalam. Ketika emosi sedang naik, berhentilah sejenak dan ambil nafas dalam-dalam, dan strategi lakukan ini untuk menenangkan diri Anda. Lalu yang kedua, jangan terburu-buru. Hindari membuat keputusan penting saat Anda sedang marah atau sedang sedih. Lalu yang ketiga, cari dukungan.
Bicarakan perasaan Anda dengan teman atau orang yang Anda percayai untuk mendengarkan atau berbagi. Bisa membantu meredahkan emosi Anda. Lalu yang keempat, lakukan kegiatan positif. Hal-hal yang mungkin yang Anda sukai seperti mendengarkan musik, olahraga, yang bisa mengendalikan perhatian dari emosi negatif ini tadi. Yang kelima, kenali pemicu emosi. Ketahuilah apa yang memicu atau yang membuat Anda merasa sedih atau merasa marah atau perasaan lainnya. Dengan begitu Anda lebih bisa untuk menghadapi atau mengatasi permasalahan tersebut. Lalu yang kelima, gunakan kata-kata positif. Berikan kata-kata yang positif untuk diri Anda agar bisa memotivasi dan mengalihkan perhatian dari emosi negatif ini. Lalu yang ke-7, jangan malu untuk meminta bantuan kepada orang lain. Jika Anda merasa kesulitan, jangan ragu untuk meminta bantuan kepada guru ataupun orang yang Anda percayai untuk bisa meminta bantuan kepadanya. Dengan menggunakan tips-tips secara konsisten, diharapkan Anda dapat mengelola emosi negatif yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, itu tadi beberapa cara sederhana yang dapat kalian lakukan ketika munculnya emosi negatif. Jadi, kendalikan emosimu sebelum mereka mengendalikanmu. Terima kasih.